terima kasih Bu untuk kesempatan saya boleh ada di ruangan ini dalam rangka pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan seorang pemimpin. Adapun kita dalam wawancara ini ada 72 pertanyaan Bu ya. Kita mulai saja dengan pertanyaan pertama. Selaku kepala sekolah, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Ya. Terima kasih Pak Alex. Dari pengalaman saya menjadi kepala sekolah, memang ada beberapa kasus yang sudah saya putuskan, ada yang harus diputuskan. Jadi ada masalah atau kasus yang harus secepatnya diselesaikan, di mana saya harus mengambil keputusan saat itu. Tetapi ada kasus-kasus yang membutuhkan waktu, harus dalam forum tertentu, sehingga ada beberapa kasus yang memang kalau mau dilihat tentang dilema etika, bagaimana saya harus memilih kasus di antara ada teman guru atau bahkan siswa, kasus di mana sama-sama benar, tetapi ada juga kasus yang benar dan juga ada yang salah. Nah, dalam identifikasi ini tentu saja perlakuannya, pengambilan keputusannya itu pasti berbeda. Ya, terima kasih Bu. Selanjutnya, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada kepentingan yang sama-sama benar, yang tadi sudah disebut dilema etika, atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Nah, dalam pengalaman saya saat menghadapi satu kasus, saya kasih contoh saja, yaitu kasus di mana seorang anak yang dinyatakan tidak naik kelas karena malas datang sekolah, terus di kelas juga tugas-tugas tidak dibuat, sehingga dalam rapat dewan guru sangat ada beberapa guru yang mengharapkan agar anak ini tidak naik kelas. Nah, kemudian sebelum itu juga dari pihak guru BK sudah berusaha untuk menangani anak tersebut, beberapa kali dikunjungi, tetapi tidak ada perubahan. Nah, pada saat pengambilan keputusan apakah dia naik atau tidak, nah pada saat itulah saya mulai mempertanyakan langkah-langkah yang saya buat, yaitu pertama saya tanya dulu wali kelas, saya cek dulu kesiswaan atau juga guru BK sejauh mana atau latar belakang apa yang dialami anak ini. Nah, setelah dicek ternyata anak ini punya latar belakang orang tua itu dalam posisi mereka itu tidak bisa secara bahwa mereka sudah tidak bukan berarti mereka tidak sudah cerai, tetapi pisah tempat. Ya, mungkin ada masalah dalam keluarga. Nah, sehingga kehidupan seharian anak ini hanya dengan kakak dan ayahnya. Nah, ini membuat anak ini tidak dikontrol lagi, sehingga menurut informasi saya juga pernah bertemu dengan orang tua ayahnya itu, yaitu anak tersebut memang susah sekali diatur. Nah, pada saat itu juga lewat BK, saya justru memang BK datang kepada saya, minta pendapat saya apa yang harus dilakukan, dan saya coba memberikan motivasi kepada BK untuk coba berikan kesempatan lagi. Nah, itu yang juga saya lakukan di Dewan Guru pada saat pengambilan keputusan. Jadi saya memberikan kesempatan kepada anak, memberikan kesempatan kepada anak ini. Dan memang setelah kesempatan diberikan dan memang saya secara pribadi memanggil anak ini dan coba menanganinya, dan akhirnya kalau mau lihat situasi sekarang, anak itu sudah masuk sekolah, dan beberapa hari sebelum
beberapa hari sesudah saya panggil, memang 3 hari berturut-turut saya cek terus dia, dan memang dia hadir terus sampai sekarang. Jadi ada perubahan untuk anak tersebut. Iya Bu, terima kasih ya Bu. Selanjutnya untuk ada pertanyaan yang ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu selaku kepala sekolah lakukan selama ini? Jadi sebagai kepala sekolah tentu saja tidak harus semua keputusan atau semua permasalahan harus saya tangani. Iya. Jadi dalam kesepakatan dengan guru-guru ada langkah-langkah, ada prosedur. Jadi yang pertama tentu saja kalau ada masalah di dalam kelas ya ditangani oleh guru mata pelajaran saat itu. Nah, kalau misalnya guru mata pelajaran tidak mampu menyelesaikan, langsung ke wali kelas. Kalau tidak, ke BK, kemudian bagaimana dicari. Nah, keputusan terakhir kalau misalnya ada masalah yang sangat berat seperti yang dialami tadi, yaitu langsung ke saya. Biasanya BK datang bertanya kepada kepala sekolah. Oke, terima kasih untuk nomor 3 tadi sudah dijelaskan. Saat ini ada pertanyaan lagi Bu. Hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang berhubungan dengan dilema etika? Nah, saat mengambil keputusan dalam dilema ini, yang pertama tentu saja saya harus mengetahui pasti kasus yang ada. Mengetahui pertama tentu saja yang pengalaman ini kan langsung ke saya itu guru BK. Saya tanya terus bagaimana. Kemudian saya juga bukan hanya guru BK tetapi ada beberapa guru, bahkan siswa itu sendiri pun. Jadi saya berusaha untuk mengetahui masalah itu yang sebenarnya. Nah setelah itu dalam pengalaman pribadi ada kasus yang langsung saya putuskan. Tetapi kalau masalah atau kasus itu terlalu kompleks, biasanya saya dalam pengalaman ada teman guru bahkan wakil kepala sekolah, saya bertanya supaya lebih akurat lagi, lebih aman lagi, supaya tidak ada efek yang luar biasa. Saya juga coba untuk menghubungi atau bicara dengan pengawas bina. Jadi langkah-langkah itu sehingga saya juga belajar aturan apa supaya saya tidak mau jangan sampai keputusan saya ini melanggar aturan. Dan yang paling penting juga saya harus memastikan agar supaya keputusan saya ini konsisten. Jangan kasus yang sama artinya berbeda sikap saya. Oke, terima kasih Bu. Selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Boleh soal tadi? Iya. Saya ulang. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya. Yang menjadi tantangan yaitu karena tidak gampang memilih di antara kedua kasus, dua pihak yang sama-sama benar. Itu tidak gampang, sehingga saya biasanya tantangan itu yang pertama. Jadi pada saat ada satu kasus yang dua pihak itu benar. Nah tentu saja kalau dalam situasi begitu saya akan berusaha berpikir dengan baik. Itu yang seperti saya tadi tantangan. Jadi saya akan berusaha mencari tahu
aturan yang ada, bertanya kepada teman, karena itu menjadi tantangan kalau misalnya saya salah mengambil keputusan, apalagi nanti berdampak pada orang lain. Jadi berusaha supaya keputusan saya ini tidak merugikan orang lain, bisa menjadi keputusan yang bijaksana. Oh ya, ya, terima kasih Bu. Masih ada 2 pertanyaan ya Bu. Yang keenam untuk saat ini, apakah Ibu selaku kepala sekolah memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu sendiri langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang nantinya Ibu jalankan? Terima kasih. Jadi ada kasus memang, kalau untuk jadwal memang jujur saja saya tidak punya jadwal. Jadwal dalam arti sudah direncanakan. Tetapi pada pengalaman saya, jadi ada kasus yang langsung saya selesaikan. Apalagi kasus-kasus yang memang membutuhkan penyelesaian yang secepatnya yang harus saya lakukan. Nah, tetapi kalau ada kasus yang kompleks, nah biasanya itu bukan langsung diselesaikan, tetapi ada waktu, apalagi ada tenggang waktu untuk saya mengambil keputusan. Tentu saja pada saat waktu yang ada itu saya gunakan semaksimal mungkin untuk mengerti dengan baik dan dengan benar duduk persoalan, dan berusaha untuk mengaitkan dengan hal-hal yang memang perlu untuk saya, masalah peraturan yang berlaku, sehingga keputusan itu memang saya sampaikan tadi, saya berusaha untuk keputusan itu secara bertanggung jawab, berusaha untuk yang terbaik untuk semua pihak, berdampak baik untuk semua pihak. Oke, terima kasih Bu. Satu lagi ya pertanyaan untuk wawancara kita hari ini. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu sebagai pimpinan dalam pengambilan keputusan melalui kasus-kasus yang bersifat dilema etika ini? Ya, tentu saja ada. Yang pertama, saya punya wakil kepala sekolah yang siap membantu dan berpikir bijaksana, sehingga saya merasa terbantu. Kemudian yang kedua, saya punya relasi bagus juga dengan pengawas bina. Nah itu dalam kasus-kasus tertentu saya bisa berkonsultasi dimanapun, bahkan walaupun malam saya pernah alami. Ibu sebagai pengawas bina saya itu siap membantu. Dan selain orang, saya juga bersyukur karena dalam diri saya harus saya akui bahwa memiliki nilai-nilai yang saya hidupi, bisa dikatakan nilai-nilai kebajikan universal yang saya hidupi dan menjadi prinsip hidup saya, sehingga itu menjadi dasar bagi saya untuk mengambil keputusan. Oke, terima kasih ya Bu. Ibu sudah boleh memberikan kesempatan pada saya dalam rangka tugas saya selaku calon guru penggerak ya. Terima kasih banyak Bu untuk waktu dan kesempatan ini. Sukses Pak. Iya, makasih Bu. Permisi ya. Yes. Ya, terima kasih untuk kesempatannya Pak Kepala Sekolah, Kepala SMP Kosgoro Kayabu dalam rangka wawancara saya di saat ini.
tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan seorang pemimpin. Ya, terima kasih. Silakan. Ya. Adapun untuk wawancara kita saat ini ada 7 buah pertanyaan, Pak. Ya. Yang pertama, selama ini bagaimana Bapak Kepala Sekolah dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Ya, tentu dengan memperhatikan berbagai masukan atau informasi data tentang fakta dan keputusan yang saya ambil tentunya mengacu atau berdasarkan pada aturan pemerintah dan sekolah yang ada. Oh ya, terima kasih Pak ya. Dan untuk pertanyaan kedua, selama ini bagaimana selaku pimpinan sekolah menjalankan pengambilan sebuah keputusan di sekolah yang Bapak pimpin saat ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya, begini, keputusan yang saya ambil tentu membutuhkan berbagai pertimbangan atau masukan dari teman sejawat atau teman kerja, wakil kepala sekolah, ataupun pengawas yang ada. Oh ya, terima kasih Pak. Selanjutnya, langkah-langkah atau prosedur apa yang biasa kepala sekolah lakukan selama ini? Nah, tentu saya membutuhkan itu beberapa informasi dari berbagai pihak, baik itu guru, komite, orang tua, dan informasi tersebut nantinya akan dianalisa untuk pengambilan keputusan. Iya, makasih Pak. Ada pertanyaan keempat ini. Hal-hal apa saja yang selama ini kepala sekolah lakukan yang dianggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang berhubungan dengan dilema etika tersebut? Nah, tentu saja keputusan yang saya anggap efektif bila masalah yang dikerjakan itu berjalan secara objektif dan tidak memihak pada satu pihak. Iya, terima kasih Pak. Pertanyaan selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan yang dihadapi oleh kepala sekolah dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika tadi? Ya, kalau bicara tantangan tentu saya ada apabila keputusan yang saya ambil itu misalnya tidak sesuai secara sepihak atau sebagian pihak. Oh iya, iya. Ada 2 lagi Pak pertanyaan untuk wawancara kita hari ini. Ya. Yang keenam, apakah selaku kepala sekolah memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Anda langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang dijalankan? Ya, kalau itu saya melakukan penjadwalan dalam menyelesaikan kasus dilema etika atau mengambil secara bergantian dari yang bersangkutan, dan setelah itu dijelaskan penyelesaian kedua pihak yang bermasalah untuk dapat menyelesaikan masalah-masalah yang ada tersebut. Oh ya, terima kasih. Ada satu lagi Pak untuk wawancara kita ya. Pertanyaannya adalah, adakah seseorang
atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak selaku pimpinan sekolah dalam pengambilan keputusan, masih juga dalam kasus-kasus yang berhubungan dengan dilema etika tadi? Ya, tentu saja selain dukungan keluarga, juga ada dukungan dari rekan-rekan sejawat yang ada di sekolah untuk bekerja sama dalam pengambilan keputusan sehubungan dengan dilema etika dan bujukan moral tersebut. Ya, terima kasih banyak Pak untuk wawancara kita ini. Waktu dan kesempatan sudah boleh disediakan oleh kepala sekolah. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak ya, Ya. untuk semuanya. Terima kasih. Selamat siang.